UKM yang terdaftar di Smesco ya. dan di Smesco. Itu kan banyak sekali dan saya pikir itu pasti usia mereka juga udah dibilang usia produktif lah, di atas 17 tahun ke atas lah. Apa jangan-jangan Bang, ini karena usia produktif, terus masa cukup banyak. Nah, ini ada dibikin suatu komunitas, jangan-jangan nanti untuk menambah jumlah suara dalam politik nih Bang. Waduh, Karena ini tahun politik. ini pertanyaan ngaco deh. Enggak lah, Bang. Enggak ya? Tolong ya. Kami Halo viewer Indoposko Channel, kembali lagi bersama saya Syarif Hidayatullah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, banyak digandrungi oleh kaum milenial. Beliau juga aktif di organisasi, dia juga ahli pariwisata, dan dia juga ahli dalam pelaku-pelaku usaha mikro. Nah, ini dia tamu kita, Bang Winto Rahmada. Gimana, Bang? alhamdulillah sehat. Sehat, Bang. Jadi, teman-teman viewer, mungkin sedikit diulas tentang Bang Winto Rahmada ini. Adalah Direktur Bisnis dan Pemasaran di Smesco. Ya memang saat ini Smesco itu yang dan UKM-nya yang sangat membantu masyarakat dalam di masa pandemi ini untuk meningkatkan pendapatan. Nah, sebelum jauh dari sana, mungkin kita juga harus tahu nih gimana sih asal muasalnya Bang Wintor ini sehingga masuk ke Smesco, sehingga dipercaya untuk mengembangkan UKM naik kelas lah. Nah, mungkin itu Bang Wintor, silakan. Ya, Bang Syarif, terima kasih banyak. Ya kalau melihat dari background barangkali kebetulan aja pas sih, kebetulan barangkali. Kebetulan. Karena Smesco ini kan tugasnya tadi yang sudah disebut membuat gimana caranya UKM naik kelas, tapi sebetulnya mandatnya itu sangat jelas bahwa kami harus membantu membuka akses pasar untuk UKM. Oke. Jadi akses pasar, penjualan dan segala macam itu sebetulnya urusannya Smesco. Nah, background saya selain dulu ngajar. Oke, ngajarnya di mana, Bang? Di NHI, Bang. Kalau di NHI. Politeknik Pariwisata NHI. Itu siang hari, kalau malam beda nih ceritanya. Dari tahun 2008 saya itu dagang online. Oh gitu. Tuh, saya nggak mau nyebut bisnis lah ya. Kalau bisnis kan gimana caranya kita bisa membesarkan bisnis itu, karyawan banyak, ini banyak. Kalau saya memilih kalimat dagang karena saya tidak ingin bisnisnya membesar. Saya nggak ingin cost-nya besar, tapi saya ingin omsetnya aja yang besar, cost-nya kecil aja. Gitu. Dari tahun berapa tuh kira-kira, Bang? Saya mulai masuk ke digital itu tahun 2008. Jualan produk online waktu itu, jualan produk-produk digital. Di kami ada istilahnya affiliate marketer. Dari tahun 2008 sampai dengan 2018 lah gitu. Sebelum mulai berpindah. Dulu awalnya kita jualannya produk fisik, Bang. Produk fisik punya luar negeri, kita jual lagi di luar negeri. Jadi misalnya kayak aplikasi, game, e-book, atau membership di satu forum gitu misalnya. Itu kita jual lagi. Ada satu marketplace-nya, kemudian kita ambil satu produknya, kita jual ke luar negeri lagi. Nah, karena jualnya ke luar negeri kan berarti harus malam. Iya. Di siangnya ngajar, malam betul. Nggak mengganggu waktu ngajar. Perbedaan waktu kan. 2018 saya mulai jualan produk fisik. Kemudian 2020 akhir karena UKM kita terkena pandemi. Nah, saya diajak keliling tuh sama Pak Menteri Teten waktu itu untuk melihat kondisi UKM di Indonesia. Di saat ikut keliling sudah menjabat atau belum? Belum. Oh, belum. Baru mau dikilik-kilik lagi. Oh, berarti buat percontohan lah. Mungkin karena ya latar belakang saya jualan secara digital.
Karena kan isu besarnya yang bisa, salah satu hal yang bisa menyelamatkan UKM pada saat pandemi itu kan digitalisasi. Iya betul, setuju. UKM kita dorong masuk sepenuhnya agar masuk memanfaatkan channel digital. Itu sudah saya kerjakan dari tahun 2008, walaupun secara fisik produknya mungkin berbeda. Nah, kemudian Januari 2021 pas pandemi juga, saya masuk ke Smesco 1 Januari waktu itu. 2 Januari saya. 2 Januari. Nah, setelah Abang masuk dan mereview, diajak keliling gitu. Nah, kira-kira programnya apa tuh yang kira-kira cocok untuk menaikkan UKM dan program ada di Smesco? Apa yang Abang bawa? Saya pikir kalau program kan awalnya pasti dari problem ya. Oke, betul, Kan setuju. gitu. Program itu kan harus bisa menyelesaikan permasalahan. Betul. Dan permasalahannya itu kan ada di grassroots. Grassroots ya. Betul, permasalahannya ada di UKM. Jadi kuncinya adalah bagaimana membuat program yang asalnya muncul dari permasalahan yang ada di grassroots. Jangan membuat program berdasarkan asumsi kita. Betul. Karena terkadang asumsi kita itu nggak sesuai dengan permasalahan yang ada di bawah. Gitu. Jadi di Smesco kami berusaha membuat banyak program yang bisa menyelesaikan permasalahan UKM. Kami harus bisa menjadi solusi, itu penting sih. Karena kuncinya Smesco ini harus bisa menjadi solusi untuk UKM. Nah, ketika saya masuk Smesco 2021 Januari, salah satu dorongan terbesar yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, karena kami di bawah Kementerian Koperasi dan UKM adalah digitalisasi yang tadi saya Oh ya. Tetapi ternyata digitalisasi tidak semudah itu juga. Gitu. Karena negara kita ini kan luas. Iya. Luas benar negara kita. Ini kan bisa jadi, tergantung angle lain, kita bisa jadi keunggulan, atau di sisi yang lain sebetulnya ini jadi tantangan. Iya. Luasnya negara kita itu memunculkan problem logistik. Ongkos kirim lah, gampangnya gitu. Iya. Ongkos kirim kita ini kan mahal betul. Saya pernah beli produk UKM di salah satu platform e-commerce itu. Ikan goreng kecil-kecil, ikan itu. Yeah. Total belinya itu waktu itu kalau nggak salah sekitar 300.000 kalau nggak salah. Total beli. Ketika sampai halaman check out, ternyata ongkos kirimnya 294. Karena tokonya ada di Tarakan. Lebih besar ongkos kirim. Coba Ya? ya. Kemudian ongkos kirim dari Padang ke Jakarta itu lebih murah daripada Padang ke Palembang. Balikpapan Jakarta itu lebih murah daripada Balikpapan Palangkaraya. Jadi kan masalah. UKM kita digitalisasi, masuk dia jualan di marketplace, marketnya lebih luas. Iya. Tapi secara biaya logistik tidak mensupport itu. Nah, kita pecahkan tuh di Smesco. Gimana tuh, Bang? Ongkos logistik mahal itu bisa dipecahkan oleh dua hal. Yang pertama, produknya itu harus disimpan di dekat dengan market. Oke. Atau produknya diproduksi dekat dengan market. Cuma ini dulu solusinya. Nah, produk disimpan di dekat dengan market, kami akhirnya membangun fulfillment center di Smesco. Bekerja sama dengan salah satu perusahaan ekspedisi besar di Indonesia. Untuk UKM-UKM yang berada di Jawa dan Sumatera, itu produknya kami bisa jemput gratis. Produknya kita pick up gratis. Di rumah. Dibawa ke Smesco, UKM-nya tetap di Sumatera. Oke. Produknya dibawa ke Smesco, ditaruh di Smesco, fulfillment. Kalau ada penjualan, UKM-nya masuk ke platform kita di gudang.smesco.co.id, tinggal bilang aja, tolong dikirim produknya ke Sukabumi. Oke. Nanti kami yang akan ngambil dari rack, kami bubble wrap, kami kasih kardus, kami kasih resi, kemudian ngirimnya dari Smesco, hanya Rp99.000 sepulau Jawa. Oke, berarti kalau kita lihat itu kan berarti dari sisi pembiayaan ya lebih ekonomis Lebih kita lihat. ekonomis, efektif dan efisien. Nah, sekarang nih ada mungkin di gambaran seluruh masyarakat luas itu adalah expired date kalau dibilang kadar luarsanya itu gimana memanajemen itu, Bang? Nah, khusus itu produk-produk kuliner kan ini jadi masalah juga. Ya, betul. Ada beberapa hal. Kita digitalisasi, marketnya lebih luas, produk kuliner susah nih. Betul. Karena kadaluarsanya terbatas. Betul. Yang kedua, Bang, tantangannya ada lagi tantangannya.
Ketika saya jualan bakso misalnya, pandemi kan nggak boleh waktu itu. Oke, baksonya saya frozen. Saya vakum, saya frozen. Ini kan jadi binatang lain. Karena dengan divakum di frozen, dia harus punya izin dari BPOM. Dia harus punya halal misalnya. Betul. Ini kan jadi binatang lain. Kalau saya jualan bakso di pinggir jalannya kan nggak perlu itu. Nggak perlu itu. Gitu. Nah, kami Smesco juga harus hadir untuk memecahkan permasalahan itu. Sekarang ini kami bangun fasilitas community cloud kitchen namanya. Bersama-sama dengan Sky Eats. Di situ ada mesin retot. Kayak gimana tuh Bang? Mesin retot ini bisa membuat makanan expired-nya menjadi 1 tahun. Tanpa zat kimia atau gimana? Tanpa zat kimia. Jadi kita memakai proses kimiawi, tapi tidak memakai bahan kimia artifisial. Enggak, semuanya natural. Gitu. Dan besok akan di launching kebetulan. Dan saya pikir ini juga menyelesaikan permasalahan UKM. Karena daur hidup produk yang menjadi lebih panjang, artinya pasar yang bisa diraih oleh UKM itu juga lebih besar. Lebih jauh, lebih besar. Nah, kendalanya mungkin Bang, kalau kita lihat nih memang inovasi sampai peningkatan produk tadi kan naik kelas tentang halal dan lain-lain. Ini kendala yang terjadi ada nggak sih? Misalnya kita gimana sih cara menyampaikan kepada pelaku UKM yang segitu banyaknya dan sedang banyak bertumbuhnya gitu Bang? Itu gimana Bang pesan? Ya, saya harus bilang bahwa spektrum UKM kita ini luas banget Bang. Saya pernah ketemu sama UKM yang ngomongin password sama username aja bingung. Jujur ya, kan? Karena nggak semua pelaku UKM anak milenial atau ngerti digital. Nah, itu gimana tuh? Tapi ada juga UKM yang jago masarin produknya ada. Ya, jadi spektrumnya luas. Kita nggak bisa dong menyamakan spektrum itu menjadi satu kolam yang sama. Atau kita generalisir kan nggak bisa. Jadi setiap program yang dibuat, terutama oleh Smesco, harus jelas program ini dibuat oleh siapa. Bukan oleh siapa. Program ini dibuat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk UKM yang kategori yang mana? Gitu. Kami bisa membantu permasalahan UKM, teman-teman pebisnis lokal dari sisi sebelah mana. Itu harus clear. Kami tidak pernah membuat program yang kita generalisir semuanya, nggak pernah. Gitu. Kita betul-betul harus identifikasi terlebih dahulu secara demografinya, secara kebutuhannya. Program ini cocoknya untuk UKM yang mana, baru kita bikin program. Gitu. Kalau bahasa kami, metode yang kami pakai ini metode akupuntur. Akupuntur metode. Gimana tuh? Akupuntur itu kan kita menyelesaikan sakit dengan jarum yang kecil. Ditaruh di jarum itu, sakitnya hilang. Tapi sasarannya tepat. Akurat, presisi, efektif, efisien. Akupuntur. Nah, dari yang Abang udah arahkan, terus naik ke kelas, kira-kira ini kan kita Indonesia ini banyak sekali ya event-event skala internasional yang memang hebat-hebat, pernah kita jadi tuan rumah. Nah, apa yang pernah Smesco ciptakan? Misalnya adakah yang di ASEAN atau di G20 atau apa? Itu pernah nggak Bang? Apa Bang? Inan? Ya, peran serta aktif UKM di dalam event internasional itu penting menurut saya. Nah, tetapi terkadang UKM itu tidak punya akses langsung ke event itu. Kami yang punya akses misalnya. Jadi kami melibatkan banyak UKM untuk nge-grab opportunity yang didapat dari satu event itu. Misalnya G20 kami ada showcasing produk di Bali Collection, waktu itu banyak UKM yang ikutan. Udah itu masuk G20. Kemudian official merchandise G20 juga kita yang kurasi. Nanti KTT ASEAN pun kita akan melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi pada dasarnya itu kalau saya sih melihat Smesco itu sebetulnya kami pelumas saja lah sebetulnya. UKM udah jalan bagus. Ada yang tertatih-tatih gitu misalnya jalannya. Ya kita gandeng tangannya, ya kan? Kemudian jalannya biar lebih kencang. Ada UKM nih naik sepeda, tapi sepedanya tertatih-tatih. Misalnya karena rantainya belum dikasih pelumas, jalannya agak ini, kami kasih pelumasnya. Sebetulnya itu sih, kami mempermudah UKM untuk melakukan bisnisnya.
Terus di bidang produk-produk UKM tadi kan banyak sekali bidangnya tuh. Nah, mungkin saat ini dekati memasuki bulan Ramadan, Pak. Nah, bulan Ramadan tuh gimana mempermudah para ibu-ibu rumah tangga. Nah, itu dan dia juga punya jaminan akan barang ini halal, enak, nikmat, terus expirednya juga lama karena kan kita cuma makan di waktu sahur atau di waktu buka. Nah itu seperti apa Bang? Mungkin ada arahan dari Smesco atau gimana? Kami kemarin bulan lalu ya, kami sudah sangat aware. Karena tahun ini kita punya 50 webinar sudah terschedule Bang. Dan kita sudah publish di IG Smesco Indonesia. Artinya semua sudah terencana. Salah satu momen yang kita antisipasi dan kita ingin UKM ini tahu adalah momen Ramadan. Oh, betul. Jangan sampai Ramadan itu terlewat begitu saja. Ya oke lah, dari si ibadah itu mah nggak usah ditanyakan, ya kan? Itu betul. Harus. Ya kan? Betul. Tapi cuannya jangan lupa. Nah, betul. Jadi mulai bulan lalu kita sudah melaksanakan beberapa webinar bagaimana caranya UKM ini misalnya memahami perilaku konsumen pada saat Ramadan. Oke. Kapan sih konsumen ini beli produk? Kita coba pahami dulu. Ternyata, Bang Sarif, konsumen di Indonesia beli produk online terutama. Iya. Beli produk online. Pada saat Ramadan itu, wave pertama, gelombang pertama dalam satu hari itu setelah azan subuh. Setelah azan subuh? Setelah imsak. Itu wave pertama orang beli dalam sehari ya. Yang dibeli apa, Bang? Banyak kebutuhan untuk Ramadan, terutama kalau Ramadan kan yang lebih ke primer atau yang rame kan pakaian ya. Pakaian. Rata-rata kan seperti itu. Nah, ternyata setelah imsak itu ramai. Yang kedua pada saat jam makan siang. Jam makan siang. Oh, makan mungkin dia habis sholat ini di kantornya lagi nyantai ya kan? Iya. Dengerin kajian habis itu kemudian mulai. Itu hasil survei tahun lalu atau gimana? Hampir setiap tahun sama. Oke. Gitu, rata-rata hampir setiap tahun sama. Nah, kemudian malam itu setelah tarawih. Jadi jam 8:30 itu nge-peak lagi deh puncak. Nah, kita kan ingin UKM ini tahu dulu nih bahwa karakteristik konsumen kita itu seperti itu. Jadi kalau mereka melakukan penjualan biar nggak salah. Let's say misalnya live ya, misalnya lagi rame. Iya, betul. Live-nya mesti tahu jam-jam kapan yang rame. Itu jam premiernya di situ lah. Iya. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman viewer, kalau kalian punya produk UKM, nah tadi yang disarankan dengan Bang Winter itu jam-jam sibuk Ramadan itulah yang bisa dimanfaatkan. Nah, Bang, terus kalau melihat nih, tadi Abang mereview semua, menaikkan kelas, itu pasti sudah punya dong data kira-kira berapa sih pelaku UKM yang ada di kita. Terus, dari sisi luar nih, kalau nggak salah saya pernah dengar itu, tingkat laku atau kebiasaan orang Indonesia dengan e-commerce itu ada di urutan berapa sih Indonesia itu? Gimana Bang? Kalau menurut data yang pernah saya baca, sebetulnya UKM yang masuk ke bahasanya gimana? Yang masuk ke e-commerce. Itu hanya 40% dari total UKM yang ada di Indonesia. UMKM ya, mikro, kecil dan menengah ya. 40%. Jadi yang masuk ke marketplace itu baru 40%. Selebihnya mereka jualan reseller to reseller. Non e-commerce lah. Non. Atau belum digital atau apapun itu ya. Gitu. Jadi kita pertama harus tahu data itu dulu tuh, ya kan? Padahal kita dorong sekuat-kuatnya, termasuk pemerintah ini kita dorong sekuat-kuatnya gimana caranya UKM terdigitalisasi. Sebelum pandemi itu cuma ada 7 juta kalau nggak salah Bang. 7 juta. UKM yang onboard digital. Sekarang sudah ada 21 juta. 21 juta. Jadi besar gitu, dan memang e-commerce ini sangat menolong UKM karena mereka punya traffic kan. Iya, betul. Mereka punya traffic, dan traffic yang masuk ke e-commerce ini kan mau beli sesuatu. Tinggal bagaimana UKM yang punya toko di dalam e-commerce ini bisa menarik perhatian mereka untuk beli di toko mereka.
saya harus akui sebetulnya keberadaan e-commerce ini sangat menolong UKM, tapi tetap saja terlalu bergantung kepada sesuatu itu kan nggak bagus. Nggak bagus, betul. Betul. Kan gitu. Betul, setuju. Jadi kalau buat saya pribadi dan buat Smesco, ujungnya bukan hanya digitalisasi, tapi ujungnya adalah gimana UKM-nya mandiri. Oke, betul. Kalau dari sisi digitalisasi, UKM mandiri itu berarti dia bisa generate traffic-nya sendiri. Iya. Gitu, tidak bergantung kepada e-commerce. Biar bagaimanapun juga, kalau kita masuk ke rumah orang kan kita mesti ikutin aturan orang itu. Kalau UKM mau jualan di e-commerce kan dia mesti ikutin aturan e-commerce. Betul. Dan banyak cerita lah yang biaya penanganannya tinggi, biaya ini tinggi, ya kan sekarang Ya, seperti itu. betul. Terus belum lagi tiba-tiba tokonya di ban lah. Ya. Ya. Ya tapi itu kan aturan di rumah orang. Iya. Paling enak itu kalau UKM sudah bisa mandiri. Ditambah lagi mungkin ini Bang, di saat kita pelaku UKM, kita menciptakan suatu barang, kita terekspos di e-commerce. Ya kita tahu lah, di tempat kita ini, khususnya di Indonesia itu kan kadang-kadang cepat banyak tiru. Nah, tadi bicara tentang naik kelas, terus kemasan yang bagus. Nah ini gimana cara mengantisipasi tiru tadi Bang? Ada nggak program dari Smesco? Ya ini tantangan lagi. Aduh, saya mau bilang memang nggak gampang jadi UKM. Itu kan cepat yang tiru Bang. Kalau ada yang bikin produk, wah keren, laku keras, udah dibikin itu. Kedua ketiganya itu. Aduh, ya paling tidak begini, kami sudah berusaha memecahkan permasalahan itu juga. Oke. Smesco, pusat layanan UKM di Smesco, kami bekerja sama dengan Tokopedia. Oke. Kami membantu Tokopedia untuk melaporkan produk-produk counterfeit ini. Oke. Produk-produk palsu. Hanya ada problem lagi. Rata-rata e-commerce itu selalu meminta sertifikat Haki. Oke. Ya kan? Kalau saya punya produk misalnya, kemudian saya bilang, tolong ini produk toko ini palsu nih. Iya. Produk itu punya saya, brand itu punya saya. Kan pasti diminta. Iya. Oke, sertifikat Hakinya mana? Bukti kalau merek ini punya Anda mana? Oh iya. Nah, kepengurusan sertifikat Haki itu merek itu perlu waktu 2 tahun. 2 tahun. Jadi kebayang misalnya kalau saya punya produk baru, saya baru urus sertifikat Hakinya. Yang keluar pertama kali itu adalah tanda daftar. Oke, terdaftar. Terdaftar ya, tanda daftar. Karena memang dari pihak Dirjen Haki itu perlu verifikasi. Ya, takutnya nanti ada yang mengklaim, ada ini, jadi mungkin gara-gara itu perlu waktu 2 tahun. Tapi kan UKM nggak bisa nunggu. Betul. Begitu produk jadi, merek jadi, ya gua harus jualan. Iya. Kan gitu? Iya, betul. Jualanlah dia di e-commerce kan. Begitu jualan di e-commerce, produknya laku. Produk laku kan kelihatan. Kelihatan, betul. Ya, kan? Bintangnya banyak tuh. Bintangnya banyak lah, penjualan totalnya kelihatan. Iya, kan betul. Ya, tantangan selanjutnya adalah apakah produk, kemungkinan besar produk itu akan dipalsu. Ya. Gitu. Dan ya gimana ya? Ya kami berusaha semampu kami, walaupun itu domainnya kan sebetulnya ada di e-commerce. Betul. Kami sekarang sedang melakukan beberapa langkah lah terutama Bang, untuk membantu teman-teman UKM ini. Misalnya, sertifikat Hakinya memang 2 tahun. Tapi boleh nggak misalnya UKM ini, misalnya UKM binaannya Smesco, kami mengeluarkan semacam surat keterangan bahwa memang betul UKM ini yang punya brand itu. Nah ini sedang dalam karena proses. ada daftar pendaftaran ya, ada proses pendaftaran di UKM awal. Kan cuma ada daftar. Itu nggak bisa dipakai untuk mengklaim merek. Iya. Nah, bisa nggak dengan nanti tambahan surat misalnya dari Smesco? Iya. Dan ini adalah UKM binaan Smesco. Iya, betul. Tolong setelah itu toko-toko yang jualan produk palsunya take down aja. Oke. Jadi teman-teman viewer nggak usah ragu, terus berinovasi, manfaatin e-commerce yang ada. Jadi kita sudah ada yang kawal betul. Nah, ini tadi bercerita tentang pelaku UKM dengan data, Bang. Itu kalau nggak salah tuh udah hampir 90.263 kalau nggak salah tuh. UKM yang terdaftar di Smesco ya. Dan di Smesco.
Itu kan banyak sekali dan saya pikir itu pasti usia mereka juga udah dibilang usia produktif lah di atas 17 tahun ke atas lah. Apa jangan-jangan Bang, ini karena usia produktif, terus masa cukup banyak. Nah, ini ada dibikin suatu komunitas, jangan-jangan nanti untuk menambah jumlah suara dalam politik nih Bang. Waduh. Karena ini tahun politik. Ini pertanyaan ngaco deh. Enggak lah, Pak. Enggak ya? Kalau enggak. Kami berusaha menunjukkan ke teman-teman UKM bahwa kami melayani teman-teman ini dengan hati. Nah, terus bukan karena transaksional atau karena apa-apa. Dan kalau melayani dengan hati itu kan enak, Pak. Nggak berasa capek. Iya. Ya, masalahnya banyak, tapi kalau kita seneng, happy gitu, ya kita enjoy aja. Jadi kita ingin teman-teman UKM juga merasakan itu. Kami tidak ada transaksional, kami tidak ada maksud apa-apa di balik itu selain memang ingin membantu teman-teman UKM ini naik kelas. Ya takutnya itu Bang, karena tahun politik apa aja bisa dikaitkan begitu ya. Karena membangun komunitas itu nggak gampang. Iya, betul. Nah, ini makanya sampai 90.263 itu luar biasa, betul. Nah, mungkin itu para viewer dan pelaku-pelaku UKM, ternyata Anda di dalam komunitas Smesco, di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM itu clear, nggak ada arahan atau seperti apa yang membuat kita kayak dimanfaatin atau apa. Dan terus kita berinovasi, mungkin sedikit saran dari Bang Wintor, gimana caranya kita memulai, terus menaikkan kelas produk kita, Bang, kepada viewer semua yang ada di sini. Saya melihatnya teman-teman UKM itu yang pertama sekali yang harus dibenahi itu adalah mental. Misalnya begini, saya kasih contoh. Ini kondisi real di lapangan ya. Ada satu platform e-commerce yang menawarkan untuk ekspor, difasilitasi ongkos kirimnya dan segala macam. Tapi kalau dia mau ekspor, dia harus buka toko lagi di platform yang sama, tapi di negara itu. Jadi misalnya saya mau ekspor ke Malaysia, saya mau jualan ke Malaysia nih. Saya harus buka toko di Malaysia, tapi di platform itu. Saya mau jualan produk saya di Singapura, saya harus buka toko lagi, tapi toko Singapura lah. Gitu. Jadi kalau Indonesia kan ID ini di MY, Singapura jadi SG gitu lah. Nanti dashboard toko di back end-nya sama sebetulnya. Nah, saya dapat informasi bahwa teman-teman UKM ini minder. Takut. Nanti kalau saya jualan toko di Singapura, walaupun di e-commerce yang sama, nanti ada yang nanya lagi. Gimana kalau ada yang nanya DM pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa jawab. Kayak gitu. Gimana kalau dari Malaysia nanti ada yang nanya pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa jawab. Jadi belum dicoba udah takut. Minder. Nah, ini nggak boleh menurut saya. Mindset-nya harus diberesin, mentalnya harus diberesin. Saya saksi hidup produk UKM kita luar biasa. Saya lihat banyak sekali produk-produk yang sangat bagus. Nggak kalah bersaing dengan produk luar. Satu, mental. Yang kedua, UKM naik kelas ini berarti salah satunya adalah bagaimana caranya kita bisa memindahkan teman-teman UKM yang tadinya informal menjadi formal. Karena dengan menjadi formal nanti akan memunculkan banyak opportunity. Salah satunya misalnya akses ke perbankan untuk pembiayaan. Itu bisa terbuka. Gimana caranya? Ya jadi informal, harus punya NIB. Sebisa mungkin punya badan hukum. Ya, halal, izin edar BPOM, gitu. Hakinya harus diberesin. Gitu. Jadi produknya jangan ganti-ganti. Ini juga penting. Gitu. Ini harus kita dorong dulu dari awal. Gitu. Dan baru setelah itu kita berbicara tentang bagaimana cara memasarkan produk UKM kita menjadi lebih masif. Kami di Smesco punya mimpi besar bagaimana caranya produk UKM ini bisa masuk jalur distribusinya FMCG, Bang. Betul. Consumer good. Jadi produk UKM itu bisa ditemukan di mana-mana lah gitu maksudnya. Ini masih sedikit terjadi ataupun belum banyak atau bahkan belum ada gitu maksudnya. Iya. Kenapa? Karena tanya gitu. Kenapa? Karena
masuk jalur distribusi FMCG ini kan layer distribusinya banyak. Biayanya nggak kecil juga. Nah, kapasitas produksi teman-teman UKM ini terbatas biasanya. Biasanya cuma bisa produksi 100 ya udah 100. Iya. Gitu. Untuk naik 100 jadi 1000, saya harus nambah mesin. Nambah biaya juga ya. Tapi saya nggak punya NIB, saya nggak punya PT, saya nggak punya badan hukum. Mesin harganya 500 juta misalnya. Iya. Mau masuk pinjam ke perbankan nggak bisa loh, saya nggak punya ini. Nah gitu loh maksudnya. Iya betul. Gitu. Jadi naik kelas itu berarti membuka diri terhadap opportunity yang baru, membuka diri terhadap mungkin kapasitas produksi yang lebih banyak, yang akan membuat kita bisa berjualan dengan coverage yang lebih luas, gitu maksudnya. Apa ya? Yang peluang-peluang yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya lah. Ya tapi itu, ya kan, mesti diperbaiki dulu yang. Oh, dasarnya ya Bang. Betul. Oke, terakhir nih Bang. Pandangan tentang yang lagi rame sekarang nih Bang. Lagi rame tentang thrifting. Nah, itu mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Gimana tanggapan Smesco tentang thrifting ini? Lagi rame ini Bang. Ya, yang jelas Presiden sudah melarang. Oke. Smesco juga nggak setuju ya? Kami juga dalam posisi yang mendukung larangan tersebut. Saya cerita dulu dari awalnya thrifting. Saya orang Bandung, saya kuliah. Iya. Jadi kita semuanya yang orang Bandung pasti tahu startnya itu dulu dari Cibadak. Cibadak itu kan banyak pakaian bekas impor waktu itu. Saya termasuk yang beli. Hanya tahun 90-an itu dulu kan kalau kita beli produk thrifting, bahasa sekarang thrifting, itu kan kita nggak ditunjukin, malu-malu lah gitu maksudnya beli produk bekas gitu nggak akan kita. Yang penting brandnya aja. Yang udah brandnya kan. Gue beli ini nih. Padahal belinya bekas. Saya nggak akan ngomong-ngomong juga kalau belinya bekas. Diam-diam aja. Itu thrifting tahap awal sih menurut saya dari situ. Tahun berapa tuh Bang? 90-an berapa? 90-an. Nah kemudian muncul banyak toko barang bekas. Oke. Di Bandung ada. Ada Babe lah ya kan. Itu kan barang bekas. Tapi nggak cuma baju, di situ ada TV lah, ada produk-produk dapur lah, dekor, semuanya barang bekas aja. Dan cepet boom juga pada saat itu. Kemudian saya lihat pergeseran lagi, thrifting itu ke arah produk-produk bermerek yang mahal. Tas misalnya. Betul. Tas mahal, koleksi, terus dia mau jual. Jadi tas itu makanya jadi investasi. Tapi kan ini peredarannya terbatas. Thrifting yang seperti ini kan peredarannya terbatas. Tas mahal dijual bekas tetap aja mahal. Betul. Malah jadi rare bahkan kan. Jadi penjualannya terbatas. Nah sekarang, yang sekarang terjadi model thrifting ini, kalau saya melihat di anak-anak zaman sekarang sudah menjadi bagian dari pop culture. Kalau sudah menjadi bagian dari budaya, susah dicegah. Mau dicegah kayak apa? Nggak bisa. Digitalisasi udah jadi budaya, nggak akan bisa dicegah. Kan gitu. Nah, tetapi kenyataannya bahwa thrifting atau impor pakaian bekas itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Oh, udah jelas ya. Atau clear, ini clear. Permendag Nomor 15 kalau nggak salah tahun 2014. Gitu. Kategori pakaian impor kategori pakaian bekas tidak boleh diimpor masuk ke Indonesia karena kategorinya sampah kalau nggak salah. Oh iya. Kita nggak boleh impor sampah. Dan selain itu ya ternyata ini yang ngomong kalau nggak salah Badan Perlindungan Konsumen. Ternyata impor pakaian bekas yang masuk ke negara kita selama ini tidak pakai pintu resmi. Selundupan. Jadi kan ada potensi kehilangan pendapatan dari cukai. Iya. Gitu. Sekitar $200.000 kalau nggak salah setiap tahunnya kita potensi kehilangan itu. Jadi ya sudah ini clear, aturannya sudah jelas. Gitu. Aturannya sudah jelas. Memang nggak boleh. Nah, kemudian apa hubungannya dengan UKM kan gitu? Betul, setuju. Saya bilang produk UKM kita itu bagus. Asli saya. Jadi seharusnya kalau potensi thrifting tadi bisa diarahkan ke produk-produk UKM pembeliannya, ini akan jauh lebih masif. Oke. Gitu. Ya nanti kita pikirkan caranya gimana kan gitu kan. Gitu. Karena isu lagi yang lain yang muncul adalah jadi teman-teman pedagang yang selama ini udah jualan produk thrifting gimana? Iya, betul.
Kami melihatnya sistem bisnis thrifting ini adalah sistem bisnis reseller dan dropshipper. Oh, reseller dan dropshipper ya. Reseller dan dropshipper. Ya. Artinya yang jualan thrifting di marketplace ini biasanya dia nggak punya produknya disimpan di tempat lain, punya orang lain. Dia jualan, dia posting gitu. Jadi kalau ingin men-switch produk thrifting ini menjadi produk lokal dengan sistem reseller dan dropshipper, itu lebih mudah. Mereka sudah punya market, tinggal produknya aja di-switch jadi produk lokal. Smesco bisa bantu mengkonekkan dengan produk-produk lokal. Keren. Jadi teman-teman viewer, jangan takut kehilangan akan cuan yang sudah concern di thrifting apa segala macam. Mungkin bisa konsen atau minta arahan lagi di Smesco. Mungkin Bang Wintor, ini kita sudah cukup menarik tentang, dan kebetulan memang lagi hit-hitnya ini Smesco, ya lagi rame-ramenya. Mungkin nanti akan kita bahas lagi agenda setting kita yang ke depan, itu bicara tentang hal-hal lain yang pastinya membantu pelaku UKM terus berinovasi dan naik kelas. Ya. Mungkin sekian aja dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Halo teman-teman viewer, jangan lupa subscribe, like, atau bahkan komen di channel Indopostco. Kontennya top.